Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, dengan karunia dan taufik dari Allah, berikut dengan pertolongannya, Allah Jalla wa Ala telah memberikan segala kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, sekaligus bisa menunaikannya dengan sebaik-baik mungkin dan juga menyelesaikannya dengan taufik dan inayahnya pula. Saya diberikan kesempatan untuk berziarah kepada ikhwani Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memperlihatkan ukhuwah imaniyah Islamiyah yang sangat dibenci oleh musuh-musuh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla Jalaluh mencatatnya di mizan hasanat, mencatatnya di dalam catatan dan timbangan kebajikan, serta tabungan untuk kita bisa memetiknya kelak di sisi Allah. Semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu mengikhlaskan kita, membantu padanya di dalam membangun sekecil apapun dari ketaatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu untuk mengkaji ulang sebagai nasihat buat kita semuanya tentang satu bentuk ketaatan
pengabdian kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, yang karena dengannya pula telah memberikan kabar gembira kepada generasi awal umat ini untuk menjadi generasi yang terbaik di dunia dan juga generasi umat yang terbaik di alam surga kelak. Kita telah diberitahukan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim dan yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa apa yang mereka raih di dunia sebelum di akhirat, ujian dan tandingan dari Allah Rabbuna Subhanahu, kesenangan, ketenteraman, kedamaian, dan juga kabar gembira untuk bisa mendapatkan surganya Allah Rabbuna Subhanahu, ternyata semuanya itu dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Semuanya itu dengan perjuangan yang besar yang mereka telah lakukan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk kemudian kita mengetahui tentang kondisi kita sebagai generasi belakangan yang jauh dari zaman generasi terbaik umat ini, mengoreksi tentang apa yang kita telah perjuangkan atau korbankan di dalam agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu semua kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini belum apa-apa dibanding dengan perjuangan generasi yang pertama untuk meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun syariat yang dulu adalah sebagai syariat sekarang, dan sampai pada hari kiamat kelak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan surga yang ingin dicapai oleh individu muslim dan muslimah itu akan bisa diperoleh dengan amalan yang besar dan tinggi di dalam agama ini. Disinilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Rabbuna Subhanahu, yaitu di saat kita ingin membangun sebuah ketaatan dan amal, Allah Jalla wa'ala telah memberikan bimbingan arahan untuk kita membangun amal dan ketaatan ini tidak keluar dari tuntunan Nabiuna alaihi salatu wassalam. Dibanding sebelum Allah Rabbuna Subhanahu memberikan hidayah, mungkin di antara kita ada yang berstatus atau mendapatkan semangat yang amat sangat tinggi di dalam memperjuangkan, membela agama Allah, beribadah dan seterusnya, tetapi tidak di atas bimbingan Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian kita bersyukur yang dalam kepada Allah Rabbuna Subhanahu. Ternyata inilah dia jalan yang telah ditempuh oleh generasi pertama dalam mewujudkan ketaatan mereka kepada Allah Rabbuna Subhanahu, di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk tugas dan kewajiban dari Allah Rabbuna Subhanahu,
mereka sanggup memikulnya dengan bantuan dari Allah, dan mereka lurus di dalam melaksanakannya karena hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu untuk mengikuti bimbingan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga kita sedang berada di atasnya. Kita telah berusaha untuk membangun ketaatan, membangun dan melaksanakan segala tugas dan kewajiban. Juga kita berada dalam satu anugerah hidayah, membangun ketaatan di atas bimbingan dan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sedang memiliki pintu untuk kemudian bisa meraih apa yang mereka raih para sahabat Nabi ridwanullah alaihim sebagai generasi yang terbaik umat ini, dan juga sebagai pilihan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk kemudian menghuni surganya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sedang mengantongi pintunya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat kita mengerti bahwa kita ini sedang berada dalam pintu kemuliaan, maka kita harus memperjuangkan diri kita ini dari kemerdekaan nafsu yang selalu menjajah kita untuk bermaksiat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Namun kita yakin dan yakin, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena bantuan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, kita tidak mungkin akan bisa membangun ketaatan sekecil apapun. Bahkan kita tidak mungkin akan bisa menyelamatkan diri kita ini dari kemaksiatan sekecil apapun. Dia Allah yang memberikan pertolongan, Dia Allah yang memberikan bantuan, agar kita mengerti bahwa kita tidak boleh lepas dari Allah Rabbuna Subhanahu dalam kondisi apapun juga kita. Jangan kita jauh-jauh dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu dalam kondisi bagaimanapun, barakallahu fikum. Karena kita mengetahui seperti yang kita gambarkan tadi, bahwa tiadalah kita sanggup untuk kemudian membangun ketaatan sekecil apapun, dan juga tidak sanggup untuk meninggalkan larangan sekecil apapun, kecuali itu harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kita memakan urusan dunia yang lain, Allah memerintahkan kita melalui Rasul-Nya untuk membaca Bismillah. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya adalah di samping untuk mencari barokah yang Allah akan turunkan melalui hidangan makanan minuman ini, juga kita meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mau berwudu, di saat kita mau tidur, di saat kita bangun dari tidur, semuanya telah ada bimbingan di dalam syariat untuk kita jangan lepas dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Dari sini barakallahu fikum, saya mengajak bahwa surga yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala sampai tempat kebahagiaan yang abadi, dan juga bertemu dengan wajah Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, wajah yang dzul jalali wal ikram, itu dengan perjuangan, dengan amal-amal besar di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan karena amal usaha yang telah kalian lakukan. Kata Allah Rabbuna Subhanahu, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun
ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang istiqamah di dalam keyakinannya kepada Allah Rabbuna Subhanahu, bahwa Allah sebagai Rabbnya, istiqamah. Kita melihat keistiqomahan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in dalam ketabahan dan kesabaran untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah Rabbuna Subhanahu. Mereka tunjukkan dalam wujud ketaatan, mereka tunjukkan dalam wujud meninggalkan larangan-larangan Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan mereka memperjuangkannya dengan penuh keistiqomahan, berada di dalam istiqomahan iman kepada Allah Rabbuna Subhanahu, mereka itulah yang akan mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai ganjaran imbalan balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan, kata Allah Rabbuna Subhanahu. Dengan ketaatan kepada Allah akan bisa diraih surganya Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan takwa. Kita akan menemukan dan setelah mengetahui bahwa takwa itu adalah sebuah perjuangan di dalam membuat tameng antara diri kita dengan murkanya Allah Rabbuna Subhanahu. Usaha yang dimaksud adalah dalam melaksanakan ketaatan dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Rabbuna Subhanahu. Lihat akhir pembicaraan tentang orang-orang yang bertakwa, semuanya itu akan diganjar dengan surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Itu barakallahu fikum dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang amat sangat tinggi dan pengorbanan yang besar barakallahu fikum untuk mendapatkan dan meraih surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya nasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita harus benar-benar memerangi sifat malas di dalam mewujudkan al-khairat, kebaikan di dalam hidup ini. Jikalau ada peluang untuk kita bisa melaksanakan kebaikan, manfaatkan peluang ini. Karena kalau tidak memanfaatkannya, tidak akan ada atau tidak ada lain yang akan memanfaatnya kecuali musuh dan lawan kita, baik dari diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya kita terjerongkok, terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, dosa dan kemaksiatan disebabkan karena kita tidak memanfaatkan peluang-peluang ketaatan untuk berbuat kebajikan yang diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, di dalam hidup ini ya tentunya kita harus musabaqah, berlomba-lomba dengan tampak melihat orang, apalagi membicarakan orang. Ayo kita berlomba-lomba menuju al-khairat. Karena anda tidak akan ditanya tentang teman anda. Anda akan sendiri menghadap Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala, yang akan dimintai tanggung jawab atas segala apa yang anda miliki adalah anda sendiri oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Anda tidak akan diminta tentang urusan orang lain bagaimana dia,
kecuali yang berada dalam tanggungan Anda sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat Allah Rabbuna Jalla Subhanahu membukakan peluang untuk kita bisa berbuat baik, bisa melaksanakan khairat padanya, jangan disia-siakan. Jangan barakallahu fikum disia-siakan. Karena kita ini sampai akhir hayat kita selalu diintai oleh lawan dan musuh yang terus mencari peluang dan kesempatan. Kapan kita lalai dari Allah Rabbuna Subhanahu? Kapan iman kita lemah dan turun? Maka di saat itu dia akan masuk, menyerang kita, mengganggu, membisikkan, menggoda, sampai kita waliyadu billah, nikmat ketaatan tidak akan lagi ada lezatnya. Barakah untuk berilmu tidak lagi turun barakallahu fikum di dalam hidup ini. Lalu apa yang kita inginkan kalau demikian? Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ini adalah teguran buat diri saya sendiri, nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk memanfaatkan setiap ada peluang. Baik seorang istri di rumahnya, dia memanfaatkan imam membaca Al-Quranul Karim, atau mungkin menyibukkan dengan yang mengkaji ilmu yang lain, membaca buku-buku yang berguna dan bermanfaat. Begitu juga sang suami harus benar-benar bersemangat. Ada peluang untuk bisa melaksanakan ketaatan, apapun bentuknya, selama ini adalah ketaatan, maka itu adalah menutup peluang bagi syaitan untuk kemudian membisikkan niat-niat jahatnya pada masing-masing kita barakallahu fikum. Hingga kita benar-benar menyadari bahwa kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita telah lakukan dan perbuat di hadapan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Jikalau masing-masing kita tersibukkan dengan demikian, aduhai, betapa nikmatnya lingkungan yang semuanya mendukung ketaatan barakallahu fikum, yang semuanya yuridul khair, menginginkan kebaikan buat dirinya, keluarganya, dan buat saudara-saudaranya, untuk kemudian menutup pintu-pintu syaitan untuk merusak hubungan kita dengan saudara kita, merusak hubungan kita dengan istri kita, atau yang semisalnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semaksimal mungkin menggunakan dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Sekali lagi, syaitan sebagai musuh kita senantiasa mengintai, mencari-cari peluang kemudian untuk mengganggu dan menggoda kita. Jikalau kita berdua, dialah yang menjadi ketiganya. Terus demikian barakallahu fikum, untuk kemudian membisikkan niatan, keinginan yang jelek dan buruk untuk mematahkan semuanya itu. Kita harus benar-benar menyibukkan diri dengan al-khairat, kebaikan dan kebajikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena semuanya kita menginginkan untuk memperoleh apa yang didapatkan oleh generasi pertama umat ini. Kalau sekiranya kita mengoreksi amalan individu mereka yang telah dipuji oleh Allah Rabbuna Subhanahu, kita akan malu barakallahu fikum. Kita melihat kadar iman kita naik turun, ilmu kita ya bahasanya pas-pasan, amal ketaatan kita terkadang malasnya lebih banyak daripada semangatnya barakallahu fikum. Itu kita. Sehingga amat sangat banyak peluang syaitan untuk masuk, menyelinap, mengganggu dan menggoda kita rahimani wa rahimakumullah. Wal iyadu billah. Kalau sekiranya gangguan dan godaan syaitan itu sampai menumbangkan kita, menjauhkan kita
menyingkirkan kita dari hidayah Allah Rabbuna Subhanahu, berjalan di atas jalannya yang lurus, membangun ketaatan di atas bimbingan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada peluang yang lain yang dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk hamba-hambanya bisa meraih kemuliaan hidup di dunia sebelum akhirat. Rahimani wa rahimakumullah, yaitu melalui masaib, musibah-musibah yang Allah turunkan atas hamba-hambanya. Jikalau hamba-hamba itu menerima dengan kesabaran dan lapang dada, atau dengan keimanan yang tinggi, bahwa dia tahu kalau musibah itu datangnya dari Allah Rabbuna Subhanahu, kemudian dia pasrah menerimanya dan ridha untuk kemudian memikulnya, karena semuanya itu datangnya dari Allah Rabbuna Subhanahu. Pintu musibah yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, dengannya seseorang akan bisa meraih surganya Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah Jalla fi 'ula, am hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kalian menyangka dan menduga, mengira bahwa kalian itu akan masuk ke dalam surga sebelum, padahal belum diturunkan, diujikan atas kalian ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Kata Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu. Diuji dengan kekurangan, diuji dengan segala macam penyakit, diuji dengan kegoncangan, kengerian, ketakutan di dalam membela dan memperjuangkan agama Allah Rabbuna Subhanahu. Jangan menduga kalian akan masuk ke dalam surga sementara kalian belum diuji oleh Allah Rabbuna Subhanahu dengan ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, kita akan menemukan di sini letak betapa kasih dan sayangnya Allah Rabbuna Subhanahu terhadap hamba-hambanya. Dan yang kedua, untuk kita mengetahui bagi siapakah peluang ini sesungguhnya. Dengan ketaatan yang dia bangun dan laksanakan, dia bisa membeli surga dengannya. Dengan musibah yang Allah turunkan, dia bisa membayar atau meraih surga barakallahu fikum di belakangnya. Tentu tiada lain kecuali mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk mengikuti langkah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Bukankah Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala berkata, qala li Abdullah bin Abbas, berkata kepada Abdullah bin Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku perlihatkan kepada engkau seorang wanita penduduk surga. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Atha bin Abi Rabah, qala hadhihi al-mar'atu as-sauda
Ataupun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dia wanita yang hitam ini telah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyahu fad'ullaha li. Kata wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muttafaqun alaih. Kata wanita itu, ya Rasulullah, saya ini adalah ditimpa penyakit usus ayat dan sering terbuka auratnya. Ya, namanya kalau sudah ditimpa penyakit itu. Doakan saya kebaikan, kesembuhan ya Rasulullah. Dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan tawaran kepada wanita ini, dan kita mengerti sendiri bagaimana seorang wanita barakallahu fikum dari aslul khilqah, asal penciptaannya, dan bagaimana Allah berbicara tentang mereka iman wa rahimakumullah, tetapi dia sanggup untuk kemudian bisa mendapatkan surga Allah Rabbul Subhanahu melalui sebuah musibah yang diturunkan oleh Allah di saat dia sabar untuk menanggung dan menerimanya. In syi'ti sabarti falakil jannah. Jika Anda ingin dan Anda mau bersabar atas musibah ini, bagi Anda adalah surga. Tapi jika Anda ingin kesembuhan, maksudnya saya akan berdoa kepada Allah Rabbul Subhanahu untuk memberikan kesembuhan. Rasulullah memberikan tawaran kepada wanita yang lemah ini, yang diuji oleh Allah Rabbul Subhanahu dengan musibah, barakallahu fikum. Apa yang dimaukan oleh wanita ini rahimahullah wa rahimakumullah? Apakah dia ingin segar bugar, lalu kemudian tidak mau menerima menyampingkan tawaran yang kedua, kalau Anda bersabar atas musibah yang menimpa Anda, maka bagi Anda adalah surga. Kalau wanita itu ingin bisa meraih surganya Allah Rabbul Subhanahu, dia mengatakan, asbir, saya akan bersabar untuk menanggung derita, beban, ujian dari Allah Rabbul Subhanahu. Ganjarannya adalah surganya Allah Rabbul Subhanahu. Himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemuliaan hidup melalui ujian dan cobaan yang diderita di dunia ini. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Fadlu rahimani wa rahimakumullah. Allah membukakan pintu yang lain untuk kita bisa meraih surga Allah Rabbul Subhanahu dengan ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah. Bal qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari min hadits Abi Hurairah, man yuridillahu bihi khairan yushib minhu. Barang siapa yang Allah Rabbul Subhanahu menginginkan bagi seseorang itu khairan, Allah Rabbul Subhanahu akan menurunkan ujian dan cobaan buatnya. Allah akan mengujinya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i, wa inna Allaha idza ibtala 'abda idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya ganjaran seiring dengan besarnya ujian dan cobaan. Dan bila Allah Rabbul Subhanahu mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah Rabbul Subhanahu akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka.
Faman radiya falahu ridha, wa man saqita falahu suqut. Yang ridha akan mendapatkan keridhaan, yang tidak sudi dan tidak suka akan mendapatkan jazaa ketidaksudiannya dan ketidaksukaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Berarti ini adalah sekian kabar gembira dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi di sisinya dan bisa meraih surga yang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, melihat wajah Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, yaitu dengan musibah demi musibah yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, bisyartin, dengan syarat kita bersabar untuk menerimanya. Qala Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Ma li 'abdil mu'min jazaa'un 'indi idza qadatuhu safiyahu thumma kataba illa al-jannah." Tiada upah, ganjaran, balasan dan imbalan bagi hambaku yang beriman bila aku mengambil orang yang paling disukai, apa yang paling dicintainya di dunia ini, lalu dia ridha, ikhlas, bersabar, maka tiada melainkan surga ganjarannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan qala Allah Jalla wa Ala, "Idza tulitu 'abdi bi habibatayni faqadara awwatuhu minhumal jannah." Jika aku, kata Allah Rabbuna Subhanahu, menguji hambaku dengan kedua mata, diambil barakallahu fikum pancaran sinarnya lalu kemudian buka, dan dia bersabar atas hal itu, melainkan keduanya saya akan tukar dengan surga, kata Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini juga merupakan peluang yang sekian dari peluang-peluang untuk kemudian kita bisa meraih surga yang Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Agar kita jangan berkecil hati di saat kita ditimpa oleh musibah, di saat kita ditimpa oleh kekurangan dalam pandangan, kekurangan dalam segala-galanya. Jangan berkecil hati, besarkan jiwa kita ini, rahimani wa rahimakumullah, bersabar untuk menerimanya. Karena bila kita bersabar untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah Rabbuna Subhanahu, maka Allah Jalla Jalaluhu melalui musibah itu menghargakannya dengan surganya. Barakallahu fikum. Begitu juga kepada segenap akhwati, untuk kemudian mengingat yang namanya hidup tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Jadilah kita mukmin yang keluar dari pintu ujian dan cobaan ini bisa meraih yang terbaik, yang terbanyak, yang terbagus dari sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah melalui pintu inilah Nabiuna alaihi salatu wassalam yaqul, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min." Amat sangat mengherankan urusannya orang-orang yang beriman. Semua urusannya itu adalah baik, dan tiada hal itu didapatkan dan diperoleh kecuali bagi orang yang beriman. Dalam dua kondisi yang setiap kita tidak mungkin lepas daripada senang dan juga barakallahu fikum duka. Nah sekarang
memanfaatkan dua kondisi ini dengan bimbingan Nabiuna alaihi salatu wassalam, itulah yang mengherankan dalam bahasa Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra syakara fakana yarda. Apabila mendapatkan kesenangan, kegembiraan di dalam hidup ingat, Anda ini barakallahu fikum mendapatkan semuanya dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Ingat bahwa Anda cuma diminta oleh Allah berterima kasih, bersyukur kepadanya, bukan karena butuhnya Allah atas imbalan pada diri kita, dari diri kita barakallahu fikum, tidak sama sekali. Tapi Allah ingin mempersiapkan melalui pintu nikmatnya, dan dia bersyukur hamba itu, Allah akan mengganjar pahala buat dia. Tidak ada kepentingan sedikit pun bagi Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, jika Allah Rabbuna Subhanahu memuji dia dengan sesuatu yang tidak disukai, dengan duka, lara, maka barakallahu fikum, lalu dia sabar, dia bersabar, Allah akan mengganjarnya rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hal zalamaka rabbuk, apakah Allah menzalimi engkau sedikit? Lah, semuanya Allah ingin berbuat baik pada hambanya, namun imbalan yang diperoleh dari hambanya dizalimi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, melalui majlis yang semoga Allah senantiasa melimpahkan barakah padanya, saya mengingatkan buat diri saya sendiri bahwa segala macam bentuk ketaatan yang dengannya kita bisa meraih surga Allah, dan dengan musibah yang silih berganti yang Allah turunkan untuk bisa meraih surganya Allah Rabbuna Subhanahu, kita memikul semua ini di atas bimbingan dan hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu. Kita mengerti jalan tatkala kita beramal dan melaksanakan ketaatan. Kita mengerti untuk siapa kita membangun kebajikan di dalam hidup ini. Semuanya dengan bimbingan sunnah Rasulullah wa rahimakumullah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah dan malapetaka, kita mengerti dari mana datangnya, dan kita mengerti kemana mengeluhkannya dan mengadukannya. Semuanya itu sekali lagi dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk kita senantiasa bersyukur, jangan mencoba untuk mencari ganti hidayah yang besar ini dari dunia yang kecil nilainya barakallahu fikum. Jangan mencari dari dunia ini yang harga untuk menghargakan hidayah berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukankah generasi awal umat ini mereka diuji dengan segala macam bentuk ujian, namun mereka telah dijemput oleh hidayah. Mereka bersabar untuk menanggungnya. Beban dan perintah yang besar di dalam Islam ini untuk berperang membela agama Allah Rabbuna Subhanahu, mereka siap memikulnya. Sekali lagi, karena itu merupakan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Mereka telah berkorban segala-galanya untuk kemudian meraih yang terbaik di sisi Allah. Fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tiadalah akan diperoleh dan didapatkan segala apa yang ada di sisi Allah Rabbuna Subhanahu. Coba di saat kita membaca perbandingan nikmat akhirat kecil sedikit dibanding dengan nikmat dunia ini, belum ada apa-apa. Ternyata kenikmatan yang kelak di akhirat
di sisi Allah Rabbuna Subhanahu, dan juga kenikmatan yang Allah persiapkan di dunia ini bagi mereka-mereka yang taat, semuanya itu akan diperoleh ditaati dengan ketaatan. Sehingga jangan sekali ada seorang muslim dan muslimah yang berjalan di atas jalan An-Nabiyuna alaihi salatu wassalam, hidayah dari Allah Rabbuna Subhanahu, takut kemudian tidak akan makan, tidak akan barakallahu fikum, bisa minum, bisa ini, la rahimani wa rahimakumullah. Semua apa yang ada di sisi Allah itu akan bisa diraih dengan ketaatan kepadanya. Inilah yang harus kita jaga, dan inilah yang harus kita pelihara. Ketaatan yang kita bangun sampai kemudian kita meninggalkan kampung halaman kita, bergabung dengan orang-orang ma yuridu fi hayatihi ilal khair, tidak menginginkan di dalam hidupnya itu kecuali kebaikan. Semoga itu sebagai usaha yang besar yang dicatat oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Kita menginginkan yang lebih baik di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Dan juga yang perlu saya ingatkan bahwa kita harus mencari barokah yang terbanyak di dalam hidup ini. Barokah dalam ilmu kita, barokah dalam ketaatan. Karena mungkin banyak ketaatan yang kita kerjakan, kok tidak mendapatkan rasa lezatnya untuk membangun ketaatan ini. Dulu di majlisnya ilmu tidak mendapatkan kelezatan duduk padanya, atau tidak merubah akhlak, adab, lisan dan seterusnya. Mungkin kita belum barakallahu fikum mendapatkan barokah padanya. Yang kita harus kejar dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, barokah dalam ilmu kita, barokah dalam amal kita, barokah dalam umur kita, barokah dalam hidup kita ini, barokah pada istri kita, barokah pada anak kita. Itu sesungguhnya yang senantiasa barakallahu fikum kita kejar dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barokah yang Allah turunkan di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf ala taqsir atas kekurangan, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.